Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Sapertiwi, MPM 203108, kelompok 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang part klinis yaitu hernia nucleus pulposus, lalu ada spina bifida, spondylosis, dan spondyloitis. Langsung saja ke klinis yang pertama, yaitu ada hernia nucleus pulposus atau HNP. Nah, di sini ada gambar anatominya. Lalu definisi HNP adalah suatu penyakit di mana bantalan lunak di antara ruas-ruas tulang belakang atau soft gel disc atau nucleus pulposus mengalami tekanan di salah satu bagian posterior atau lateral, sehingga nucleus pulposus pecah dan luruh, sehingga terjadi penonjolan melalui annulus fibrosus ke dalam kanalis spinalis dan mengakibatkan penekanan radial saraf. Etiologinya itu, yang pertama ada trauma. Trauma itu dibagi dua, yaitu tulang belakang dan tulang leher. Lalu ada degeneratif usia, kelainan kongenital, pria dan perempuan segala usia muda. Patofisiologinya, protrusi atau ruptur nucleus pulposus biasanya didahului dengan perubahan degeneratif yang terjadi pada proses penuaan kehilangan protein polisakarida dalam diskus menurunkan kandungan air nukleus pulposus. Perkembangan pecahan yang menyebar di annulus melemahkan pertahanan pada herniasasi nukleus. Setelah trauma, jatuh, kecelakaan, dan stres minor berulang seperti mengangkat beban. Kartilagonya dia dapat cedera. Herniasasi umumnya terjadi pada satu sisi dan jarang bersamaan pada kedua sisi di daerah lumbal. Herniasasi lebih sering terjadi ke arah posterolateral dan menekan radial saraf spinalis. Pada herniasasi ke arah posterosentral, maka akan menekankan medula spinalis. Pada umumnya, HNP lumbal terjadi setelah cedera fleksi, walaupun penderita tidak menyadari adanya trauma sebelumnya. Lalu ada epidemiologi pria dewasa, dekadenya keempat dan kelima, pekerjaan yang banyak seperti membungkuk dan mengangkat beban yang berat. Terjadi pada daerah lumba 4 sampai lumba 5 dan L5 sampai S1. Pada remaja usia 20 tahun terjadi hernia lumbosakral. Dia kurang dari 90% hernia subflexilis 5 sampai 10%. Faktor risikonya, nah yang dapat tidak diubah itu umur dan jenis kelamin. Nah, apa sih yang bisa diubah? Nah, dia kayak pekerjaan dan aktivitas itu bisa diubah. Lalu olahraga yang tidak teratur, lalu merokok, nikotin, dan racun-racunan gitu. Lalu berat badan yang berlebihan, kan? Lalu terutama beban ekstra di daerah perut dapat menyebabkan strain pada punggung bawah. Nah, lalu penata laksanaannya ada konservatif dan operatif. Konservatifnya itu ada tirah baring, acetaminophen, NSAID, relaksasi otot, epoid, antidepresan, adjuvan, dan antikonvulsan, hipnotik, sedatif. Lalu ada non-konservatifnya itu latihan, seperti jalan kaki, naik sepeda, atau berenang dengan stres minimal. Lalu yang keduanya ada proper body mechanics. Operatifnya itu tindakan operatif HNP harus berdasarkan alasan kuat, yaitu berupa defisit neurologi memburuk, gangguan otonom, profesi otot tungkai bawah. Lalu yaitu ada laminectomy, discectomy, mecodismectomy. Komplikasinya itu, yang pertama itu ada nyeri tulang belakang. Lalu nyeri tulang belakang permanen, hilangnya sensasi atau pergerakan di tungkai atau kaki, 4 menurunnya atau hilangnya fungsi dari usus dan kandung kemih. Lalu ada prognosis dan penanganan. Umumnya prognosa baik dengan pengobatan yang konservatif. Presensi rekurasi dari keadaan ini sangat kecil. Tetapi kadang pada sebagian orang memerlukan waktu beberapa bulan sampai beberapa tahun untuk memulai lagi aktivitasnya tanpa disertai rasa nyeri dan tegang pada tulang belakang.
Penanganannya itu menghindari peregangan yang mendadak pada punggung, hindari kerja aktivitas fisik yang berat untuk mengurangi kambuhnya gejala setelah episode awal. Lalu kita lanjut ke klinis yang kedua, yaitu ada spina bifida. Nah, spina bifida ini pengertiannya, spina bifida adalah bentuk kecacatan kongenital di mana terjadi malformation atau pembentukan yang tidak sempurna dari spina vertebrata, sehingga spinal cord di dalamnya juga tidak sempurna. Nah, bisa kalian lihat di sini kan ada ya, ada spinal cord, spina bifida, meninges, spinal fluid, nerve fibers, dan ini ada gambar adik bayi ya. Lalu etiologinya, cacat lahir dapat timbul melalui setidaknya 3 cara. Yang pertama itu, yang paling sering yaitu adalah malforasi, suatu kelainan histerik perkembangan yang terprogram tanpa memandang apakah etiologi genetik yang pasti telah diketahui. Yaitu ada tipe keduanya itu ada deformasi, yaitu janin yang secara genetis normal berkembang secara abnormal akibat faktor mekanis yang ditimbulkan oleh lingkungan intrauterus. Lalu yang ketiga itu ada disrupsi, yaitu perubahan bentuk atau fungsi yang lebih parah yang terjadi ketika jaringan secara genetis normal termodifikasi akibat gangguan spesifik. Lalu ada patofisiologinya, spina bifida disebabkan oleh kegagalan dari tabung saraf untuk menutup selama bulan pertama embrio pembangunan. Seiring sebelum ibu tahu dia hamil, biasanya penutup tabung saraf terjadi pada sekitar 28 hari setelah pembuahan. Namun, jika sesuatu yang mengganggu dan tabung gagal untuk menutup dengan baik, cacat tabung saraf akan terjadi defek neural tube. Di sini yang dimaksud adalah karena kegagalan pembentukan mesoderm atau neuroectoderm. Defek embriologi primer pada semua efek neural tube adalah kegagalan penutup neural tube, mempengaruhi neural dan struktur cutaneous ectodermal. Hal ini terjadi pada hari ke-17-30 kehamilan. Lalu, selama kehamilan, otak tulang belakang manusia bermula dari sel yang datar, yang kemudian membentuk silinder yang disebut neural tube. Jika bagian tersebut gagal menutup atau terdapat daerah yang terbuka yang disebut cacat neural tube terbuka. Epidemiologi dan faktor risiko. Nah, epidemiologi ada insiden 1-2 kasus per 1000 kelahiran. Di US itu 4,4 sampai 4,6 per 10.000 kelahiran. Di Jepang itu 0,1 sampai 0,6 per 1000 kelahiran. Wales itu 3-4 kasus per 1000 kelahiran. Variasi antara ras atau etnis, status sosioekonomi, gender. Insiden menurun setelah pemberian asam folat. Lalu ada faktor risikonya itu riwayat NTD pada keluarga, abnormalitas kromosom, DM gestional, obesitas, obat antiepilepsi, kurangnya asam folat, lalu pajanan terhadap teratogen. Penata laksanaannya itu ada medis, pembedahan myelomonikel dilakukan pada periode neonatal untuk mencegah ruptur. Antibiotik digunakan sebagai promopatik untuk mencegah infeksi saluran kemih. Anticholinergic digunakan untuk meningkatkan tonus kandungan kemih. Pelunak feses dan laksatif digunakan untuk melatih usus dan pengeluaran feses. Komplikasinya dari spina bifida yang berkaitan dengan kelahiran antara lain adalah paralisis cerebri, retardismenta, atrofi otot, osteoporosis, fraktur akibat penurunan massa otot. Prognosis dan pencegahannya itu, orang dengan spina bifida dapat berharap untuk hidup normal dengan bantuan alat bantu seperti kursi roda untuk mobilitas. Pencegahannya dengan mengkonsumsi asam folat. Lalu yang klinis yang ketiga itu ada spondylosis. Spondylosis adalah sejenis penyakit rematik yang menyerang tulang belakang. Spina
arteritis yang disebabkan oleh proses degenerasi, sehingga mengganggu fungsi dan struktur tulang belakang. Suatu kondisi atau penyakit degeneratif pada sendi di leher yang akan meningkat seiring tambahnya usia. 80% orang di atas usia 60 tahun akan mengalami hal ini. Etiologi dan faktor risikonya itu penyebab seseorang mengalami proses degenerasi pada sendi sedangkan orang lain tidak tahu, atau seseorang lebih cepat proses degenerasi pada tulangnya belum dapat dipastikan. Faktor usia, jenis kelamin, trauma faktor, genetik, dan obesitas. Patofisiologinya, keluhan yang sangat sering diungkapkan pada kondisi ini adalah kaku kuduk, lalu atau rasa nyeri yang timbul akibat kapsul sendi yang mengandung serabut saraf sangat sensitif terhadap peregangan atau distori. Lalu selain itu, ligamentum dan tendon di leher sensitif juga terhadap peregangan dan torsi oleh gerakan yang keras atau ofuruse leher atau bagian atau punggung juga osteofit dapat menekankan akar saraf atau medula spinalis. Epidemiologi dan penata laksanaannya tuh spondilosis lumbar terjadi pada 27-37% populasi tanpa gejala. Di Amerika Serikat lebih dari 80 individu yang berusia lebih dari 40 tahun menderita spondilosis lumbar, meningkat dari 3% individu berusia 20-29 tahun. Problematik fisioterapi, penata laksanaannya itu ada program fisioterapi dan tindakan fisioterapi. Prognosisnya merupakan penyakit degeneratif tulang belakang, di mana hal ini sulit untuk diketahui perkembangannya dalam kasus ini. Tidak menimbulkan cacatan yang nyata, namun perlu diperhatikan juga penyebab dan faktor yang mempengaruhinya, sepertinya adanya kompresi dan penyempitan saraf yang nantinya dapat menyembuhkan kelumpuhan bahkan gangguan perkemihan. Lalu ada komplikasi dan pencegahannya. Kelainan tulang belakang ini dapat menyebabkan komplikasi berikut ini, spondilosis yang mungkin terjadi, stenosis tulang belakang, radiokulopati serviks, myelopati sendilotik serviks, dan skoliosis. Pencegahannya itu sebenarnya tidak ada cara yang dapat sepenuhnya mencegah spondilosis karena umumnya kerusakan ini normal berkaitan dengan penuaan yang menyebabkan kausan pada sendi dan tulang belakang. Namun, bila memiliki pekerjaan yang mengharuskan melihat ke atas, ke bawah, atau posisi tubuh membuat postur yang tidak biasa, cobalah beristirahat lebih sering. Lalu, klinis yang terakhir, yang keempat, spondylolisthesis, yaitu definisi dan pertama itu ada definisi dan etiologi. Definisi low back pain, LBP atau NBP adalah suatu sensasi nyeri yang dirasakan pada diskusi intervertebralis, umumnya lumbar 4, L4-L5, dan L5-L1. Low back pain sering dipakai sebagai kajian nyeri pada regio punggung bawah. Sebenarnya bukanlah diagnosis, tetapi dengan sering digunakannya istilah tersebut seakan-akan menutupi diagnosis yang sebenarnya. Jadi low back pain akibat spondylolisthesis diakibatkan adanya pergeseran korpus vertebra lumbar baik keseluruhan atau sebagian saja ke arah depan. Nah, etiologinya, spondylolisthesis umumnya terjadi karena trauma atau merupakan kelainan kongenital, tetapi kebanyakan akibat trauma atas dasar kelemahan pada isthmus pars intraarticularis vertebra yang bersifat genetik. Patofisiologinya adalah defek pada vertebra yang menyebabkan pergeseran segmen tulang belakang, defek vertebra yang disebabkan oleh proses kongenital, degeneratif, trauma, maupun infeksi. Lalu epidemiologinya itu insiden 6% pada populasi umum, rasio pria wanita dan lebih banyak oleh wanita, insiden pada anak, etnisitas, spondylolisthesis degeneratif, hubungan genetik dengan familial. Faktor risiko dan prognosisnya itu faktor individu, pekerjaan, lingkungan. Perbaikan klinis pada penderita spondylolisthesis tanpa gejala neurologis dengan penata laksanaan konservatif menunjukkan hasil yang baik. Tingkat mobilitas pasien dapat meningkat jika terjadi penurunan fungsional neurologis. Apabila penata laksanaan operatif diperlukan, tingkat keberhasilannya akan mencapai 10-15%. Keberhasilan operatif spondylolisthesis menunjukkan posisi vertebra yang kembali normal. Umumnya membutuhkan waktu sekitar 4-8 bulan. Lalu penata laksanaannya itu
tergantung pada usia, penyebab, tipe, dan derajat, serta tingkat morbiditas gejala klinis pasien. Tujuan utama penata laksananya adalah mengurangi morbiditas dan menekankan progresivitas penyakit hingga tercapai remisi. Penanganan terjadi dari terapi konservatif dan operatif, sedangkan spondylolisthesis tipe patologis membutuhkan terapi swab penyakit yang mendasari. Penata laksanaan komparatif terapi merupakan pilihan awal untuk spondylolisthesis, terutama pasien dengan usia muda yang dapat mentoleransi interkonservatif. Terapi konservatif juga menjadi pilihan pada pasien yang masih mampu melakukan aktivitas tanpa hambatan, perjalanan dengan baik tanpa gejala defisit neurologis, serta mampu mengontrol keinginan untuk miksi dan defekasi. Komplikasi dan pencegahannya itu menyebabkan komplikasi serius bila dibiarkan tidak tertangani. Komplikasi itu nyeri punggung bawah yang berkepanjangan, kifosis atau lengkungan tulang yang tidak normal, kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar, kerusakan permanen pada saraf tulang, mati rasa, hingga kelumpuhan pada kaki. Pencegahannya itu beberapa langkah berikut dapat Anda lakukan untuk mengurangi risiko terserang kondisi, yaitu mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tulang, rutin berolahraga, terutama olahraga untuk melatih kekuatan otot punggung, serta menghindari olahraga yang berisiko mencederai tulang belakang. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.